Akbar, Allahu Akbar, ngeri Gus, Allahu Akbar. Jin diyakini keberadaannya oleh agama Islam. Sama seperti manusia, jin juga mempunyai kehidupan. Mampukah Gus Im berinteraksi dengan jin di Rawa Pandan? Bersama saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Penelusuran Dua Dunia kali ini kembali lagi di Mojokerto. Bersama Gus Im, saya akan mencoba mengungkap keberadaan makhluk gaib di rawa daerah Pandan ini. Yang konon terdapat pasar makhluk gaib di sini. Gus memerintahkan agar mobil kami berhenti di salah satu masjid. Ternyata ia berwudu, mensucikan dirinya terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan makhluk gaib di sana. Lalu ia menuangkan minyak wangi ke tasbih dan memulai memprotek semua peralatan. Dilanjutkan pendeteksian keberadaan makhluk gaib. Agar kamera ini bisa menangkap sesuatu yang lebih peka untuk bisa menangkap di alam gaib. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Gus meminta kendaraan kami berhenti tepat di dekat pohon beringin. Saat melihat pohon itu, bulu kuduk saya berdiri. Saat turun dari mobil, Gus membawa keris dan menancapkannya ke tanah. Lalu, tangannya menuju ke arah rawa. Ia seperti melihat sesuatu. Pendeteksian keberadaan makhluk gaib pun dimulai. Mereka sekarang sedang apa nih Gus? Ini sedang ada yang jualan, ada yang main-main sama anak kecil, begitu. Insya Allah kita bisa tampakkan pasarnya. Gus memerintahkan untuk mengambil daun di mobil. Tapi ternyata daun itu menghilang. Daun? Daunnya hilang Gus. Tadi kan Gus bawa ya, tapi ternyata di mobil nggak ada. Tiba-tiba Gus menangis. Di wajahnya tampak kesedihan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Pasarnya jadi sepi. Pasarnya jadi sepi. Karena apa? Saya datang dia kabur semua dia. Kabur semua. Apa mereka merasa terganggu Gus? Dia juga merasa terganggu. Saya kasihan banget ada yang minta ampun-ampun dengan saya. Dengan anak kecil itu. Gus mengukir sesuatu di tanah. Tidak begitu jelas apa yang diukir. Dan seketika daun yang hilang ada di dekat dia. Percaya tidak percaya, tapi saya mengalaminya. Dan saya pun mengambilnya. Gus pun melanjutkan ritualnya di tepi rawa. Ia dan santri-santrinya berdoa. Satu santri berniat turun ke rawa untuk mengukur kedalaman. Saat saya memperhatikannya, seketika keris muncul dan terjatuh ke rawa. Semua mata tertuju pada keris yang mengambang di atas air. Keris itu seakan-akan berenang menjauh. Ya bisa saja, karena kebetulan yang menggerakkan itu kan nggak kelihatan. Tapi sebenarnya digerakkan itu.
makhluk itu tadi menggeser, itu meminum atau memakan. Tapi karena tadi range-nya di dalam batas kemampuan manusia, maka tidak kelihatan. Tetapi kalau secara waskita, kita lihat ya kelihatan. Tapi saat Gus turun ke rawa dan berusaha mengambilnya, keris itu berputar arah menghampiri Gus Im. Apakah akan ada efeknya setelah keris itu diambil Gus? Mungkinkah kami akan baik-baik saja? Tetap bersama Dua Dunia. Benar-benar membuat saya sangat takjub. Tapi tidak mudah ia mendapatkannya. Saat sudah berada tepat di depan dada, sekuat tenaga ia mencoba mengambilnya. Saat Gus mendapatkan keris itu, di ujung tangannya muncul cahaya merah. Mungkinkah itu mustika merah delima? Gus mulai mendeteksi kembali. Ya. Dan Saya pun memberanikan diri memegang keris itu. Kerisnya terbuat dari besi ya, Gus ya? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba salah satu santri kehilangan kendali. Santri itu menyerang Gus. Melihatnya, rasa takut menggelayut di sekujur tubuh saya. Gus tiba-tiba menuju ke suatu tempat. Mustikanya. Menurutnya, terdapat mustika di situ setelah melakukan pendeteksian. Lalu, ia pun memegang burung dara. Coba bisa Anda lihat, santri-santri Gus mulai mendeteksi. Gus pun mulai mendeteksi lagi keberadaan merah delima. Ia mencoba berkomunikasi dengan burung itu dengan cara mencium paruhnya. Menurut Gus, hasil dari berkomunikasi dengan burung dara adalah burung itu tidak berkenan untuk dipotong dan ingin diterbangkan lagi. Gus bersama santrinya mengambil keputusan untuk mengasmakan burung daranya karena di alam gaib tidak terima. Akhirnya burung itu diterbangkan. Burung itu menghampiri kami lagi. Dia kembali lagi, Gus. Dan Gus meminta saya untuk menerbangkannya kembali. Tapi ternyata burungnya jatuh ke rawa. Jatuh, Gus. Dan santri pun mencoba mengambilnya. Dia masih di sekitar sini aja, Gus. Gus pun kembali memegang burung itu. Ia berlari menerbangkannya ke sekitar pohon besar. Dan kembali ia menuju rawa. Coba lihat. Tadi burung darahnya dibuang ke sana, tapi ternyata jatuh ke situ. Bersama santrinya, Gus turun kembali ke rawa. Ya.
Dari jauh, ia seperti memegang batu berwarna merah. Mungkinkah itu mustika merah delima? Saat santri mencari keberadaan burung itu, tiba-tiba ia menemukan keris panjang. Saat ia mengangkatnya, ternyata burung dara itu tertusuk di keris itu. Depan sana, gue tunjuk. Loh, subhanallah kerisnya lain, Gus. Beda sama yang tadi. Tadi kan udah kebuka ya, dari gagangnya ya. Merah delima ya. Lalu Gus menaruh mustikanya di tangan salah satu santri. Oh, panas. Ya, panas. Panas. Panas, panas, Bah. Panas. Terus. Lihatlah, santri itu kesakitan. Ia berteriak panas dan panas, seperti memegang bara api. Allahu Akbar. Pantesan tadi katanya santri Gus, Panas. itu panas sekali ya dipegangnya. Jadi kita harus membuang itu. Harus kita membuang aura yang negatif. Seandainya kalau kita tidak membuang mustika Itu akan merah delima menjadikan itu, bencana jadi. Gus bersama santri-santrinya mulai berdoa kembali. Entah apa lagi yang akan ia tampilkan. Karena semuanya tidak pernah terencana sama sekali. Lalu satu santri berlari. Menurutnya, ia melihat penampakan cahaya. Saya pun ikut berlari. Dengan jelas saya melihat cahaya itu. Tubuh terasa gemetar dan mata pun terasa panas. Kemana? Tiba-tiba Gus kehilangan kendali. Sepertinya makhluk gaib merasukinya. Apakah yang masuk ke dalam tubuhnya penunggu rawa itu? Kamu jangan berantai saya seperti ini kamu. Assalamualaikum. Ya, ini dengan siapa? Allah. Ini siapa? Gila ya Allah. Siapa? Siapa Mas? Tolong. Siapa? Akar rontek. Dia bahasa Cina. Anda bisa mengartikan dia. Ya. Tapi arahnya ke sana terus ya? Iya. Apa yang mau dia tunjukkan pada kita? Allahu Akbar. Siapa kau? Jangan ganggu ya. Cepat keluar. Masuklah pada diriku kamu. Biar kamu bisa tampakkan dirimu. Jangan menjauh lagi. Menurut Gus, di dunia gaib pun ada premannya. Jin juga ada premannya juga, Jin tuh. Kenapa Gus? Apa yang dia lakukan sama Gus? Ada apa Gus? Kehidupan yang tidak berbeda seperti dunia manusia juga. Apakah jin penunggu rawa itu akan terus menyerang kami? Lalu, seperti apakah serangan selanjutnya? Tetap bersama Kami lanjutkan perjalanan kami dan pergi meninggalkan rawa itu. Sampailah kami di masjid. Gus pun mengeluarkan mustika yang ia temukan di danau. Tapi entah mengapa, ia menarik tangan saya dan memasukkan mustika itu ke telapak tangan. Subhanallah. Masuk dalam tubuh. Tiba-tiba ia memukul tangan saya. Terasa apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perih Gus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gus. Dan keluarlah mustika berwarna pink. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gus, Allahu Akbar. Menurut Gus, mustika itu berasal dari pohon beringin dekat rawa. Nggak ada yang narik saya sekarang. Saat Gus menggenggam mustika itu, tangannya kaku, seperti ada yang menarik-narik. Tangan saya ini kenceng banget, nggak seperti yang ini. Menurut Gus, ia seperti mendengar bisikan berupa undangan dari penunggu rawa. Apakah akan terjadi penyerangan dari alam gaib? Enggak, sebenarnya sudah selesai gitu. Gus merasa gelisah. Ia seperti melihat dan mendengar sesuatu. Apakah yang akan terjadi pada Gus Im selanjutnya? Dengan sigap, Gus mengambil air wudhu. Menurut dia, jin muslim penunggu masjid itu ingin berkomunikasi dan merasuki tubuhnya. Ya, jin masjid. Jin masjid ngikut acara ini kayaknya. Minyaknya. Ia meminta pada santrinya minyak apel jin. Lalu, ia masukkan minyaknya ke tangan, ke wajah, dan tangan santri-santri. Minyak digunakan sebagai protek untuk kami. Gus kehilangan kendali. Ia melempar minyak ke kamera. Tiba-tiba keris kecil jatuh. Merekam saya itu. Hah? Apa ini? Ini buang. Dan menuruti keris itu adalah jin. Jin ini. Mau ambil kamu? Hah? Mau ambil kamu? Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jin. Kenapa kamu kemar-kemar hidup Bapak? Saya cuma ingin membuktikan bahwa itu jin dan itu kafir. Kita menyentuhkan itu. Ya, ternyata Gus Im dirasuki oleh makhluk jin penjaga masjid ini ya. Dan lihat, Gus Im melantunkan ayat suci Al-Quran dengan fasihnya. Subhanallah, itu sangat menyentuh hati saya. Subhanallah, merdu sekali terdengarnya. Ia melakukan ceramah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hikmah yang bisa diambil saat Gus dirasuki jin muslim. وعجب دعواتنا بالفضل والإحسان وهدى ورحمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم الله يا أيها الذين آمنوا hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kami dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Apa lagi? Apa? Terus kemasukan jin masjid ini. Jin Islam masjid ini. Subhanallah. Ya, ternyata Gus Im sudah sadar ya. Dan ini dicoba menenangkan Gus Im dengan mengasihnya air putih untuk diminum. Ya, Gus itu nyiram Mas Rizal pakai minyak wangi. Tiba-tiba keris itu jatuh. Nah itu pada waktu itu ada sinar putih itu yang masuk ke mata lu. Kayaknya diajak ke melayang-melayang jadi. Gus sadar kalau Gus melakukan sholat?
Maaf, saya tidak sadar sama sekali. Terus ini miliknya siapa tadi? Tahu. Daripada mau muncul. Tadi pas lempar ke Mas Rizal, tiba-tiba ini jatuh. Berbarengan sama minyak wangi itu yang pusaka ini jatuh di bawah situ tadi. Katanya itu jin. Saya kaget. Dalam hati muncul perasaan takut yang bercampur dengan rasa penasaran. Saya diminta Gus untuk membuang keris kecil di sekitar masjid. Tidak di sana. Oh, itu siapa? Aku yang buang. Buang begini. Jangan. Ya, menurut Gus Im, ini harus dibuang ya jauh-jauh dan saya akan membuang. Tapi karena jatuhnya masih di halaman masjid, saya diperintahkan lagi untuk membuang di luar pagar. Ya Allah, Gus, hilang Gus. Hilang Gus. Oh, ini. Masih ada Gus. Buang keluar masjid. Buang keluar masjid. Allah Akbar. Ya, udah saya lempar. Diakhiri dengan berdoa saat kami sedang kusuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba keris yang tadi saya buang muncul lagi. Kali ini muncul dari santri. Bisa ada lagi di sini. Wah, nggak ada. Allah. Subhanallah, ini keris yang tadi aku buang. Itu tadi ya tetap maunya mengikut terus gitu. Iya, padahal tadi saya udah buang keluar masjid, Gus. Ya, Dia muncul lagi di santri Gus ya. kayaknya di situ. Itu yang terus memasukkan terus itu medium itu. Menurut Gus, karena santria dalam keadaan fokus yang menyebabkan dia mudah berinteraksi dengan makhluk gaib. Iya. Apa mungkin dia juga kosong pikiran ya? Bukan kosong, dia memang justru konsentrasinya yang betul-betul klimaks seperti itu. Dia terlalu mengikuti dari ini, mengikuti arusnya dia gitu, dari alam yang lain. Setiap makhluk diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah mereka musuh. Terima kasih Anda